Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya akan angkat kali ini adalah belajar dari kesalahan. Bacaan terambil dari Matius 7 ayat 1-5. Saya bacakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, ada lagu blues lama yang saya suka. Judulnya Before You Accuse Me, Take a Look Yourself. Lagu ini dikarang dan dinyanyikan oleh Bob Diddley. Kemudian juga dipopulerkan oleh CCR dan Eric Clapton. Kira-kira isinya adalah, sebelum engkau menunjuk kesalahan orang lain, periksalah diri sendiri. Saya juga teringat pada parodi tentang kehidupan bertetangga, sebuah dinamika yang dapat dijadikan parodi. Ada seorang wanita yang seringkali mencemooh wanita tetangga yang tinggal di depan rumahnya, yang selalu dia perhatikan dari jendela rumahnya. Wanita itu dinilainya tidak becus mencuci pakaian, sebab dari jendela rumahnya dia lihat pakaian yang dijemur atau pakaian yang dipakai, yang dikenakan oleh suami si wanita, masih terlihat ada kotoran di sana sini. Ia kemudian menulis status di WA grupnya untuk mengejek si wanita itu. Teman-teman WA-nya kemudian menjadi tertarik dengan ceritanya dan ingin melihat sendiri ke lapangan. Karena suami yang diejek wanita itu, mereka tahu seorang direktur perusahaan ternama. Masa sih seorang direktur ternama berpakaian seperti itu? Lalu apa yang mereka temukan di lapangan kira-kira? Mereka temukan di lapangan adalah pakaian yang dijemur baik-baik saja dan bersih. Pakaian yang dikenakan oleh sang direktur juga bagus-bagus saja. Yang kemudian mereka lihat adalah betapa kotornya jendela rumah si penggosip. Kelihatan tidak pernah dibersihkan. Jadi kotoran yang terlihat pada pakaian yang dijemur atau yang dikenakan oleh sang direktur sebenarnya adalah kotoran yang melekat pada jendela rumah si penggosip. Kita mungkin tertawa mendengar cerita seperti ini. Tapi hal yang mirip juga pernah terjadi pada apa yang disebut sebagai Lowell Syndrome. Istilah ini merujuk pada seorang astronom ahli perbintangan bernama Percival Lowell. Selama bertahun-tahun ia mengamati planet Mars dari teleskop yang dimilikinya sendiri karena dia orang kaya juga. Dan dia menemukan bahwa ada garis-garis yang diperkirakannya sebagai saluran air atau kanal di Mars. Lalu kemudian dia berkesimpulan bahwa ada kehidupan yang dihuni oleh makhluk yang lebih cerdas dari kehidupan di bumi, karena mereka bisa membangun kanal-kanal seperti itu. Pandangan atau teori Lowell ini kemudian menjadi inspirasi bagi beberapa penulis fiksi ilmiah. Mereka menulis cerita-cerita yang kemudian menjadi sangat populer berkaitan dengan Martian, orang-orang Mars atau kehidupan di Mars. Sampai kemudian pada tahun 1972, pesawat luar angkasa NASA yang bernama Mariner 9 memotret dari dekat permukaan Mars dan tidak menemukan
ada apa yang disebut oleh Lowell sebagai kanal. Tidak ada struktur apapun yang terlihat di Mars. Belakangan baru diketahui bahwa apa yang dilihat Lowell sebagai kanal di Mars adalah refleksi dari pembuluh matanya pada teleskopnya. Jadi sebuah ilusi optik. Wow. Kesalahan-kesalahan yang diperbuat seseorang kemudian bisa menyebabkan lebih banyak lagi kesalahan. Bisa mengatakan bahwa setiap kita berpotensi melakukan kesalahan. Tapi menghakimi orang lain, apakah lebih baik? Bagi sebagian orang, ya. Itu memberi sensasi puas. Ketika dia menghakimi, dia merasa dia lebih superior daripada orang yang salah itu. Tapi cara hidup seperti itu adalah standar semu untuk meraih keberhasilan dalam hidup. Alih-alih menghakimi kesalahan orang lain, lebih baik jika kita melihat kesalahan orang lain sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Kita dapat belajar dari kesalahan seseorang sehingga terhindar dari kesalahan yang serupa. Kegagalan seseorang adalah pelajaran berharga. Maka, jika sekali waktu kita yang salah melakukan kesalahan atau kegagalan, orang lain akan belajar darinya. Itu juga sebuah keberuntungan buat orang lain. Sebagaimana kita belajar dari kesalahan orang lain. Jadi, akan lebih baik jika kita tidak menghakimi orang lain, karena itu tidak bermanfaat sama sekali buat kita. Karena kita sendiri juga memiliki banyak sekali kesalahan. Dan orang yang tidak berani mencoba apapun, itulah orang yang tidak pernah salah atau gagal. Tetapi konsekuensinya, kita tidak akan pernah juga belajar dan mencapai apapun. Belajar dari kesalahan orang lain, dari kesalahan diri sendiri, dan terus mengubah diri menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kebenaran firman-Mu, Tuhan, mengingatkan kami untuk tidak menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Karena kami sendiri juga berpotensi melakukan banyak kesalahan dan kegagalan. Dan kalau kami gagal, biarlah itu juga menjadi sebuah pelajaran bagi kami dan orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Tolong kami untuk tidak takut belajar, untuk tidak takut mencoba, karena darinya kami akan terus bertumbuh menjadi diri kami yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.